Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa. Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya, muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsah yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia, gitu kan? Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari, istighfar 100 kali. Ada la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa, buat ini aja. Loh, gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kok kenapa suka cengkal nih? Gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku, gitu kan. Sekarang definisi bid'ah singkat saja karena waktu. Definisi bid'ah itu banyak, belasan definisi bid'ah. Akan tapi dari definisi bid'ah itu tidak masuk tadi semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, enggak. Itu adalah bid'ah lughawiyah menurut bahasa saja. Hal-hal baru itu adalah namanya bid'ah, itu secara bahasa. Tapi definisi bid'ah diantaranya begini. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bis-suluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi. Tariqatun fid dini, cara beragama, seperti cara amalan ibadah, cara sholat, cara puasa. Mukhtaratun, yang dibuat-buat, gak ada dalilnya, dikembalikan pada Quran gak ketemu, dikembalikan ke hadis gak ketemu.
tudahi syariata, yang menyerupai dengan yang ada dalam syariat. Wa yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya dia melakukan yang demikian itu apa? Kenapa dia melakukan sesuatu itu? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebihan dalam beribadah. Contohnya apa? Bid'ah yang jelas agar Anda punya gambaran. Thariqatun fid dini, cara beragama. Contoh salat. Mukhtaratun, mengada-ada, enggak ada sumbernya. Dikembalikan. Contohnya apa? Antara zuhur dengan subuh ini kok jauh banget ya. Saya pengen jam 9 membuat sholat wajib 2 rakaat. Nah ini mengada-ngada, bid'ah. Urusan ibadah diada-adakan. Tujuannya adalah, kenapa ilaku? Kayaknya kurang mantep, kurang saya. Mubalaghah fi ta'abbud. Puasa Ramadan kan cuma 30 dah, kurang deh. Apalagi musim-musim dingin, apalagi daerah dingin. Di mana Majalengka atas sana lah, saya pengen sholat bulan Ramadan, puasanya saya tambah deh. Nggak boleh, bid'ah itu. Lihat contohnya begitu. Thariqatun fid dini, mukhtaratun, mengada. Artinya kalau dikembalikan kepada Quran dan hadis, dalil nggak bisa. Tapi jika amalan itu biarpun dianggap baru, tapi kalau bisa dikembalikan kepada hadis dan Quran, pada dalil, maka tidak akan dianggap bid'ah. Contohnya apa? Maulid Nabi bisa dikembalikan kepada dalil. Maulid Nabi maknanya gembira ke Rasulullah kok. Mengajak orang untuk cinta Nabi, mana ada larangan mengajak orang cinta Nabi? Mana ada larangan untuk mencintai Rasulullah? Mana larangan untuk bergembira dengan Nabi? Gak ada larangan di situ. Bahkan dihimbau, dikembalikan kepada hadis yang bermacam-macam. Maka maulid adalah bukan bid'ah, tapi maulid adalah justru sunnah, bahkan wajib. Mau bergembira kok sunnah, wajib. Ada caranya bagaimana? Ya suka-suka Anda. Yang penting ungkapkan kegembiraan, syukur Anda kepada Nabi. Kalau Anda nggak mau menghadiri acara maulid saya, bisa saja Anda demi kecintaan kepada Nabi, aku bergembira bulan ini bulan maulid Nabi, aku akan bagi duit 1 juta kepada jamaah. Boleh. Apalagi? Yang penting ungkapkan rasa cinta, rasa senang, boleh. Lah kok dikatakan bid'ah ini? Anda ini mulutnya kok terlalu penuh dengan bid'ah. Kalaupun Anda tidak mau sesuai dengan ijtihad Anda, kalau Anda mujtahid, yang melakukan maulid juga ijtihad, ya sudah, diam. Jangan racuni orang-orang kampung atau bid'ah sesat, neraka. Bahkan ada yang mengatakan kalimatnya lebih keji daripada zina. Innalillah. Mengadakan maulid Nabi lebih keji daripada zina. Ini karena ada kesimpulan yang berbahaya. Karena menganggap maulid Nabi adalah bid'ah, menganggap bid'ah lebih kejam dari zina kayak tadi itu. Berarti apa? Maulid Nabi lebih kejam dari zina. Wah, ini kesimpulan yang kurang ajar dan berbahaya sekali, tidak. Jadi alhamdulillah, kami hanya ingin meyakinkan kepada para bapak ibu, alhamdulillah amalan-amalan ulama-ulama kita semuanya berhujjah, biarpun Anda tidak mengerti. Di saat mereka mengajak maulid Nabi ada hujjahnya. Di saat mereka mengajak Isra Mi'raj ada hujjahnya. Di saat mereka mengadakan tawasulan ada hujjahnya. Di saat mereka mengadakan tahlilan ada hujjahnya. Dan kami ada, kalau sudah waktunya kita akan jelaskan itu semuanya. Dan sudah kita jelaskan di majelis yang lain tentang itu semuanya. Jelas? Jadi yang menambit itu adalah yaitu tadi, thariqatun fid dini mukhtaratun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Ini salah satu definisi, tapi banyak definisi kesimpulannya sama seperti itu. Ya itu. Baik. Selesai ya. Mungkin Anda tidak perlu jauh-jauh lah, karena Anda bukan ahli bid'ah. Tenang-tenang aja, nggak usah terlalu pusing-pusing urusan bid'ah. Yang penting Anda ikut ulama ngajari dengan buku, kitab, ikuti saja, sudah selesai. Kalaupun Anda mendengar orang-orang suka bid'ahkan, Anda tutup telinga, pergi saja. Daripada Anda keracunan Anda. Wah, virusnya berat itu. Baik, sampai di sini saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari bid'ah. Dan semoga Allah menjaga lisan kita dari membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah. Wallahu a'lam bissawab.